Halo semua, kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar TPB 3 Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan Aisyah Tiara Pratiwi dengan NIM 121450074, Catherine Firdasari Maulina Sinaga dengan NIM 121450072, Aunika Bunga Santa Novel Linda Tampu Bolon dengan NIM 121450095, Friska Siotang dengan NIM 121450092, Kirana Ratu Malhani dengan NIM 121450082, Silvina Rizky Nur Aulia dengan NIM 121450089. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada air mancur heron. Mari kita simak baik-baik videonya ya. Hukum Bernoulli itu apa sih? Hukum Bernoulli dikenal dari seorang ahli matematika yang bernama Daniel Bernoulli yang lahir di Groningen, Belanda 8 Februari 1700 dan wafat di Basel, Swiss 27 Maret 1782. Bernoulli lahir di keluarga yang memang berkecimpung di bidang matematika. Ibunya bernama Dorothea Wagner, sementara ayahnya bernama Johann Bernoulli yang merupakan seorang kepala matematika. Alhasil, Bernoulli menempuh pendidikan filosofi dan logika pada usia 13, kemudian lulus pendidikan sarjana pada tahun 1715 dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1716. Pada tahun 1718 hingga 1720, Bernoulli harus kembali menempuh pendidikan dokter pada tingkat sarjana dan doktor di Heidelberg, Strasbourg, dan Basel. Padahal pada titik itu Bernoulli ingin mempelajari matematika, tetapi Johann tetap tidak setuju. Johann sepakat untuk sebatas mengajari Bernoulli tentang matematika dan fisika lanjutan secara pribadi. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisannya yang berjudul Hidrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk pengembangan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi di dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Jordan dulu. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Jadi, hukum Bernoulli itu apa sih? Itu merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Hukum Bernoulli membahas mengenai gimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Atau bisa dibilang sebagai jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, yaitu EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Gaya mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dari persamaan tersebut, massa yang disimbolkan dengan M bisa disubstitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan rho pada kedua ruasnya. Maka jadilah persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Air mancur heron merupakan salah satu contoh dari alat hidrolik yang dapat memancarkan air tanpa memerlukan sumber energi aktivasi listrik. Air mancur heron ini ditemukan pertama kali oleh seorang matematika atau fisika asal Yunani yang aktif di kota Alexandra bernama Hero. Bentuk dari air mancur heron sangat bervariasi. Di dalam menggunakan botol ada yang berbentuk vertikal dan horizontal. Walaupun bentuk yang bervariasi, tetapi cara kerjanya tetap sama. Pertama-tama, siapkan sedotan. Yang kedua, lem tembak. Yang ketiga, ada cutter. Siapkan 3 botol plastik dengan tutup botol yang sudah dibolongkan dan juga air. Pertama-tama, siapkan 1 botol plastik. Masukkan sedotan yang pertama ke dalam salah satu lubang pada tutup botol. Beri jarak antara dasar botol pertama dengan ujung bawah sedotan 1. Lalu masukkan sedotan kedua pada lubang lainnya sekitar 1/4 bagian pada botol pertama. Lalu ukur sedotan kedua, lalu potong sesuai dengan ukuran.
Untuk bagian tutup botol, lem bagian atas dan bawah agar merekat sehingga tidak terjadi kebocoran pada botol. Masukkan sedotan putih melalui tutup botol, berikan jarak antara ujung sedotan putih dengan bagian atas botol kedua. Rekatkan tutup botol dengan lem tembak, ambil botol plastik yang telah dipotong 3/4 bagian dan tutup. Maka inilah hasil dari wadah air mancur Heron yang telah kami buat. Langkah selanjutnya, isi botol pertama dengan air sampai penuh. Jika air yang ada di dalam botol pertama sudah penuh, maka balik wadah agar air yang ada di dalam botol pertama mengalir pada botol kedua. Jika sudah mengalir ke dalam botol kedua, balik kembali dan tambahkan sedikit air lagi. Maka inilah hasil dari percobaan air mancur Heron kami. Prinsip kerja air mancur Heron terletak pada konstruksinya. Pada awalnya, tekanan yang terdapat pada botol B dan botol C sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara. Ketika tempat A diisi air, maka air akan mengalir ke botol C yang berisi udara sehingga terdapat tekanan tambahan pada botol C yang tidak berkurang ke segala arah. Hal ini menyebabkan udara dengan jumlah tertentu pada botol C dilarikan melalui sedotan ke botol B dan menyebabkan air pada botol B dipancurkan melalui sedotan yang menghubungkan botol B dengan tempat A. Keuntungan yang terdapat pada sistem hidrolik yaitu pertama, dengan gaya yang kecil tetapi dapat mengangkut gaya yang besar. 2. Dapat dioperasikan pada kecepatan yang tidak tetap. Ketiga, arah operasi dapat diputar atau dibalik. 4. Tenaga tersimpan pada akumulator. 5. Katup pengatur tekanan dapat mengontrol beban dengan mudah. 6. Pada beban berlebih, pengoperasian akan lebih aman. Kelemahan pada sistem hidrolik yaitu lingkungan yang bersih sangat dibutuhkan oleh sistem hidrolik dikarenakan bagian-bagiannya sangat riskan terhadap kerusakan yang dapat diakibatkan oleh debu, kotoran, korosi, serta sifat-sifat minyak hidrolik yang dipengaruhi oleh panas.